Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya sebentar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emilia Tuksi Amata. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan melakukan suatu penyuluhan tentang alat kontrasepsi. Tujuannya supaya ibu lebih tahu apa itu alat-alat kontrasepsi. Apakah ibu bersedia? Sedia, silahkan ya. Sebelumnya saya boleh berkenalan dulu dengan ibunya? Iya boleh. Saya Bu Riri. Kita boleh tahu Ibu Riri sudah menikah berapa lama nih? Saya sudah baru 3 bulan sih Mbak. Kalau Ibu Virgin? Sudah 1 tahun. Sudah 1 bulan. Oh baru 1 bulan ya. Berarti ini baru program kehamilan. Iya Mbak. Apa rencananya mau memiliki momongan berapa? Aku pengennya 3 Mbak. Tapi suami saya tuh pengennya 2 aja. Oh berarti kalau digabungin itu 5. Jadi 5 iya. Oh tapi sedikasinya aja Mbak. Gak masih nungguin. Oh gitu ya Bu. Iya. Kalau ibunya? Saya sih pengennya 3. Tapi nggak tahu suaminya pengennya berapa. Gasnya aja. Punya itu nggak Bu? Depannya tuh kayak punya angan-angan pengen KB atau gimana gitu nggak? Pengen lah Mbak, masa nggak pengen? Masa punya anak terus kan keberatan nanti Mbak, susah sih. Tujuan awal saya kesini, saya ingin memberitahukan tentang alat-alat kontrasepsi. Kalau begitu saya mulainya dulu ya Bu ya. Iya. Ada 2 jenis alat-alat kontrasepsi, seperti KB hormonal dan KB non hormonal. KB non hormonal itu KB secara alamiah. Yaitu KB secara alamiah itu ada KB kalender, KB kondom, terus KB mol, KB mol atau KB ASI eksklusif. Kalau KB kalender itu nanti diketahui ketika ibu sedang head. Gini, pada saat ibu head itu kan biasanya terjadi selama 7 hari, kalau enggak kan 8 hari, tergantung hormon biasanya. Iya. Kalau setelah head itu kan ada masa subur. Nah kalau bisa itu pas masa subur jangan berhubungan dulu dengan suaminya, jangan bersenggama dulu supaya mencegah terjadinya pembuahan gitu ya Bu. Selanjutnya ada KB mal atau KB ASI eksklusif. KB ASI eksklusif itu pada saat ibu nanti sudah melahirkan, ibu menyusui. Nah itu kan ASI eksklusif selama 6 bulan. Selama 6 bulan itu ibu juga jangan bersenggama dulu sama suaminya gitu. Terus selanjutnya ada KB kondom. KB kondom itu yang KB suaminya supaya tidak positif biasanya. KB kondom itu kan dia terhalang karena kondom jadi gak masuk. Tidak langsung masuk ke ovarium. Tidak bisa menuju ke Kalau selanjutnya ada KB kondom. KB kondom itu yang KB suaminya. Nanti kalau bersenggama, maaf ya Bu, nanti kalau bersenggama suaminya bisa memakai kondom supaya mencegah spermanya untuk keluar ke tubuh fallopian. KB alamiah itu juga ada KB coitus interruptus atau biasa disebut dengan senggama terputus. Maksudnya gini Bu, kalau ibu-ibu biasanya kan kalau bersenggama keluarnya di dalam. Nah kalau ini keluarnya di luar gitu. Oh, jadi nggak boleh diterusin gitu? Ya kalau mendekati ejakulasi itu boleh dihentikan supaya mencegah pembuahan gitu. Nah yang kedua ada KB hormonal, yaitu ada KB IUD
KB suntik, KB implan, pil KB, ya itu. Nah kalau KB, oh ya sebelumnya ibu-ibu udah pada tahu belum jenis-jenis KB yang baik itu apa? Belum Mbak, tapi saya tuh pernah dengar kayak ada pil KB, suntik KB gitu. Terus era ini juga kayak teman-teman pada pakai itu apa, implan. Kalau ibunya pil KB ya bu ya. Jadi gini bu, pil KB itu biasanya diminum kalau pada saat mau bersenggama, kalau nggak gitu setiap hari harus minum pil KB-nya itu untuk pencegahan pembuahan. Selanjutnya ada pil suntik, terus ada pil implan yang teman-teman ibu sering pakai. KB implan itu biasanya dipasang di lengan bagian dalam ya bu ya. Itu nanti bentuknya itu nanti bentuknya seperti selangnya itu elastis, ada 6 selang, itu jangka waktunya 3 tahun bu. Nah selanjutnya ada KB IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim. Itu nanti ada seperti alatnya berupa kayak huruf T. Nah itu nanti dimasukkan ke dimasukkan ke rahim lewat vagina. Ada yang mau ditanyakan lagi bu? Dia Mbak, kalau misal apa suntik KB itu tuh efektif apa enggak Mbak? Efektif gak sih? Enggak sih. Oh, itu nggak efektif mbak. Itu itu nggak efektif bu. Itu biasanya jangka waktunya ada yang 3 bulan, terus 2 bulan, tergantung pasiennya. Biasanya ada yang minta suntik KB buat 1 bulan aja, buat 3 bulan gitu. Kan itu mempunyai jangka waktu yang panjang, kayak tadi kan 3 tahun bu. Iya. Jadi selama 3 tahun ibu berhubungan bersenggama dengan suaminya itu walaupun terjadi pembuahan tapi itu tercegah karena adanya KB implan. Iya. Terus itu tidak mempengaruhi pada saat ibu menyusui. Terus tidak perlu sesering apapun kayak kontrol ke dokter kandungan gitu, enggak bu, cukup ke bidan aja. Terus kalau kalau misalnya ada dirasakan nyeri atau gimana gitu bisa langsung konsul ke bidannya, nggak usah ke dokter kandungan. Nah kekurangannya itu mungkin saat ibu haid itu berkepanjangan ya bu. Jadi haidnya lama gitu Mbak? Iya, biasanya kan ibu haidnya 7 hari. Nah ini bisa jadi nanti mungkin 10 hari, 12 hari gitu. Terus nyeri di dada. Setelah itu peningkatan atau penurunan berat badan. Kadang ibu berat badannya naik, kalau enggak gitu turun gitu. Jadi itu ya Mbak, mempengaruhi hormon ya? Iya. Apakah ibu-ibu mengerti dengan paham ya. dengan yang saya jelaskan tadi? Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi bu? Iya, mau lihat gimana gambaran dari IUD implan itu Mbak, kan belum pernah lihat sih. Oh iya, sebentar bu. Ini saya sudah ada gambarannya. Nah, ini ada beberapa jenis. Ini ada beberapa jenis gambaran KB bu. Ini ada KB
yang alami tadi, ada KB kondom, terus ada suntik, terus ada KB pil, terus ada KB IUD yang tadi bentuknya seperti T. Implan. Nah ini Bu alatnya dari itu yang implan. KB implan. Ya. Ada 6 kan Bu? 1, 2 ya. Nah ini tuh elastis, nanti bisa jadi tidak mempengaruhi apa lengan ibu gitu. Paling juga rasanya atau nyeri atau gimana gitu. Waktu pas pemasangan hasil. Iya. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Enggak udah paham. Kalau begitu terima kasih atas waktu yang diberikan. Iya. Apabila saya ada salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.